Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perkembangan siswa. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Anissa Sabila, yang kedua ada Dinda Rahma, yang ketiga Mei Nur Rosmiati, yang keempat Noviani Arumsari, yang kelima Puji Ayu Handayani, yang keenam Riswati Asifah, yang ketujuh saya Silviana, yang kedelapan ada Siti Aisyah, yang kesembilan ada Siti Rohmah, yang kesepuluh ada Farina Handayani. Ada 4 topik yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama mengenai perkembangan kognitif, yang kedua perkembangan pengertian, aturan, dan ciri-ciri bahasa, yang ketiga pengertian dan masalah dalam pengembangan kognitif serta hubungannya dengan pendidikan, yang keempat teori pandangan ahli, ciri-ciri faktor yang mempengaruhi pentingnya perkembangan kognitif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Menurut pandangan Piaget 1952, kemampuan atau perkembangan kognitif adalah hasil dari hubungan perkembangan otak dan sistem nervus dan pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Piaget berpendapat karena manusia secara genetik sama dan mempunyai pengalaman yang hampir sama, mereka dapat diharapkan untuk sungguh-sungguh memperlihatkan keseragaman dan perkembangan kognitif mereka. Nah, oleh karena itu, pandangan Piaget pun mengembangkan 4 tahap tingkatan perkembangan kognitif. Yang pertama itu ada sensori motor, yaitu berusia 0 sampai 2 tahun. Nah, sensori motor ini menunjuk pada konsep permanensi objek, di mana kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada, meskipun pada waktu itu tidak tampak oleh kita dan tidak bersangkutan dengan aktivitas pada waktu itu. Tetapi pada stadium ini, permanen objek belum sempurna. Contohnya, jika melihat sekeliling kita, apakah kita melihat sebuah pohon beringin? Jika kita di rumah tidak ada pohon beringin yang dibuat kerdil atau bonsai, tentu kita tidak dapat melihat pohon beringin, tetapi kita dapat secara mental menggambarkan pada diri sendiri seperti apa pohon beringin itu. Kita juga dapat berpikir dengan menghadirkan simbol huruf pohon beringin. Jadi kita dapat menangkap suatu objek secara tepat atau permanensi bahkan ketika benda itu tidak ada. Ini pada usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian praoperasional, yaitu berusia 2 sampai 7 tahun, di mana perkembangan kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya. Berpikirnya masih egosentris dan berpusat. Berpikir egosentris ini adalah salah satu keterbatasan yang dihadapi oleh anak-anak dalam tahap praoperasional. Nah, keterbatasan tambahan ini adalah ketidakmampuan mereka untuk memahami lebih dari satu aspek masalah pada waktu yang sama. Contohnya, seorang anak yang berusia 4 tahun, kepadanya diberikan 2 gelas pendek berisi air yang isinya sama banyak. Kemudian, yang 1 gelas lagi dituangkan ke dalam gelas yang lebih kecil tetapi tinggi, sehingga air itu menjadi lebih tinggi. Ketika anak ditanya, yang manakah yang lebih banyak? Air yang ada di gelas pertama atau yang di gelas kecil tetapi lebih tinggi? Nah, dia akan menjawab yang ada di gelas tinggi tetapi kecil. Nah, orang dewasa ini
dalam hal ini dapat memahami lebih dari satu aspek yang dalam waktu yang sama, sedangkan anak itu belum dapat melakukannya. Nah, yang ketiga itu ada operasional konkret, yaitu berusia 7-11 tahun. Di sini dalam usia ini mampu berpikir logis, mampu konkret, memperhatikan lebih dari satu dimensi, sekaligus juga dapat menghubungkan dimensi ini satu sama lain, kurang egosentris dan belum bisa berpikir secara abstrak. Kemudian yang keempat itu operasional formal, yaitu usia 11 sampai dewasa. Di sini dalam usia ini mampu berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah dan kemudian menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada perkembangan kognitif pada awal sekolah. Di sini teori Piaget juga menggunakan teorinya itu untuk tujuan pendidikan. Ide-ide Piaget untuk anak pada masa awal sekolah yaitu mendorong anak untuk membentuk konsep yang tepat. Perkembangan kognitif tidak hanya berisi kumpulan-kumpulan informasi yang terpisah-pisah, tetapi lebih pada pembentukan kerangka kerja untuk mengerti lingkungan. Nah, dalam hal ini guru harus melayani sebagai model dalam menyelesaikan masalah dengan anak dan berbicara dengan mereka tentang proses penyelesaian masalah dan tentang hubungan antara kegiatan dan hasil. Guru-guru itu harus berperan sebagai narasumber, tetapi tidak bersikap otoriter yang memaksakan jawaban yang benar. Anak-anak harus bebas untuk membentuk pengertian mereka sendiri. Kemudian adapun pengajaran di sekolah dasar. Dalam keterampilan kognitif dan sosial, mereka ini dibutuhkan belajar karena mereka itu belum sampai pada masa-masa krisis remaja. Jadi pengajaran masih harus tetap berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri perkembangan pada masa umur sekolah dasar. Nah, pengajaran di SD ini harus sekonkret mungkin dan betul-betul dialami oleh siswanya. Pelajaran ilmu pengetahuan sebaiknya meliputi meraba, membentuk, memanipulasi, mengalami, dan merasakan. Kemudian dalam pelajaran ilmu sosial sebaiknya meliputi karya wisata, mengundang ahli, bermain peran, dan berdiskusi. Kemudian dalam hal seni bahasa dan aktivitas membaca sebaiknya meliputi mencipta, membayangkan, dan menulis karangan. Nah, dalam pelajaran matematika sebaiknya menggunakan objek yang konkret untuk menunjukkan konsep dan membiarkan siswa memanipulasi objek mewakili prinsip-prinsip matematika. Jadi penekanannya itu penggunaan matematika ini untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, seperti pelajaran simulasi membeli barang-barang dan menerima uang kembali atau mengelola sebuah toko atau bank. Aktivitas ini memberikan siswa konsep-konsep mental secara konkret yang sedang mereka pelajari. Terdapat beberapa prinsip perkembangan kognitif menurut Piaget. 1. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu perkembangan yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. 2. Umur dan IQ memengaruhi kemampuan individu dalam mengamati ilmu pengetahuan. Semakin bertambah umur, maka semakin bertambah kompleks susunan sarafnya dan akan meningkat pula kemampuannya. Daya pikir anak yang berbeda usia akan berbeda secara kualitatif. 3. Proses penyesuaian antara lingkungan luar dan struktur kognitif yang ada dalam dirinya disebut ekuilibrasi.
atau ekuilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. 4. Proses belajar akan mengikuti tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. 5. Tahap proses belajar itu adalah tahap sensorimotor 0-2 tahun, preoperasional 2-8 tahun, operasional konkret 8-11 tahun, dan operasional formal 12-18 tahun. 6. Hanya dengan mengaktifkan pengetahuan dan pengalaman secara optimal, asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. 7. Proses adaptasi memiliki dua bentuk dan terjadi secara simultan, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif. Apabila individu menerima informasi atau pengalaman baru, maka informasi tersebut akan dimodifikasi sehingga cocok dengan struktur kognitif yang dipunyai. Contoh dari asimilasi. Seorang anak sudah mempunyai prinsip pengurangan. Ketika mempelajari pembagian, maka terjadi proses integrasi antara pengurangan yang telah dikuasai dan pembagian, yaitu info baru. Inilah asimilasi. Lalu, akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. Apabila struktur kognitif yang sudah dimiliki harus disesuaikan dengan informasi yang diterima. Contoh akomodasi adalah jika anak diberi soal pembagian, maka situasi ini disebut akomodasi. Artinya, anak sudah dapat mengaplikasikan atau memakai prinsip pembagian dalam situasi baru. Baik, untuk materi selanjutnya adalah mengenai perkembangan, pengertian, aturan, dan ciri-ciri bahasa pada anak. Perkembangan bahasa adalah untuk memahami karakteristik perkembangan bahasa pada anak. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia. Perkembangan bahasa pada anak usia SD dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan fonologi. Pada umur 3-4 bulan, anak mulai memproduksi bunyi-bunyi yang semula ia hanya memproduksi tangisan. Pada usia 5-6 bulan, ia mulai mengoceh, dan ocehannya itu kadang-kadang mirip bunyi ujaran. Anak masuk pada periode mengoceh, ia membuat bunyi-bunyi yang semakin bertambah variasinya dan semakin kompleks kombinasinya. Pada tahap-tahap permulaan dalam perolehan bahasa, biasanya anak-anak memproduksi perkataan orang dewasa yang disederhanakan dengan cara sebagai berikut. A. Menghilangkan konsonan akhir. Contohnya nyamuk jadi nyamu. B. Mengurangi kelompok konsonan menjadi segmen tunggal. Contohnya kunci menjadi ci. C. Menghilangkan silabe yang tidak diberi tekanan. Misalnya semut menjadi mut. D. Duplikasi silabe yang sederhana. Misalnya nakal menjadi kakal. Yang kedua adalah perkembangan semantik. Dalam proses perolehan bahasa, anak-anak harus belajar mengerti arti dari kata-kata yang baru. Dengan kata lain, anak harus mengembangkan suatu kamus arti kata. Dalam usahanya ini, mereka mulai dengan 2 asumsi mengenai fungsi dan isi dari suatu bahasa, yaitu sebagai berikut. A. Bahasa dipergunakan untuk komunikasi, dan B. Bahasa mempunyai arti dalam suatu konteks tertentu. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasi anak usia SD. Hasil penelitian Owen 1984 menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi anak usia SD adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak usia 6 tahun memiliki kosakata yang dapat dikomunikasikan, mampu menyerap 20.000 hingga 24.000 kata, mampu membuat kalimat meskipun masih dalam bentuk kalimat pendek, dan
pada taraf tertentu sudah mampu mengucapkan kalimat yang lengkap. Yang kedua, anak usia 8 tahun mampu bercakap-cakap dengan menggunakan kosakata yang dimilikinya dan mampu mengemukakan ide dan pikirannya meskipun masih sering verbalisme. Yang ketiga, anak usia 10 tahun mampu berbicara dalam waktu yang relatif lama, mampu memahami pembicaraan. Yang keempat, usia 12 tahun mampu menyerap 50.000 kata dan mampu berbahasa seperti orang dewasa pada umumnya. Berbicara mengenai perkembangan bahasa, apa itu bahasa? Menurut Keraf dalam Smara Pradipa 2005 memberikan dua pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Arbitrer artinya bahasa disusun secara mana suka, sesuai dengan konversi para penggunanya. Arbitrer juga dapat diartikan secara kebetulan. Jadi, bahasa lahir secara kebetulan akibat adanya interaksi komunikasi oleh para penuturnya. Namun demikian, bunyi bahasa yang mana suka dan lahir secara kebetulan ini tentunya mengandung arti. Oleh sebab itu, selain arbitrer, bahasa juga simbolik. Hal ini berarti bahasa merupakan simbol-simbol tertentu yang memiliki makna bagi para penuturnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada aturan dan ciri-ciri dalam perkembangan bahasa. Kapan sebenarnya anak mulai berbahasa? Karena berbahasa mencakup komprehensi maupun produksi, maka sebenarnya anak sudah mulai berbahasa sebelum dia dilahirkan. Melalui saluran enteroterin, anak telah terekspos pada bahasa manusia waktu dia masih di dalam janin. Seorang anak yang normal akan memperoleh bahasa pertamanya dalam waktu yang relatif singkat, yaitu kira-kira dari usia 2-6 tahun. Menurut Lenneberg, dikatakan bahwa perkembangan bahasa anak mengikuti jadwal biologis yang tidak dapat ditawar-tawar. Seorang anak itu tidak dapat dipaksa atau dipacu untuk dapat mengujarkan sesuatu bila kemampuan biologisnya belum memungkinkan. Dan sebaliknya, bila seorang anak secara biologis telah dapat mengajarkan sesuatu, dia tidak akan dapat pula dicegah untuk tidak mengujarkannya. Karena memang ada keterkaitan antara perkembangan biologi dengan kemampuan berbahasanya. M. Scarl Likens membagi fase-fase perkembangan bahasa anak dalam 4 periode. Yang pertama itu ada periode prelingual, yaitu usia 0-1 tahun. Disebut dengan periode prelingual karena anak belum dapat mengucapkan bahasa ucapan, seperti yang diucapkan orang dewasa. Dan perkembangan tersebut menurut Chair melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama itu ada bunyi resonansi, kedua bunyi berdekut, ketiga bunyi berletter, keempat bunyi berletter ulang, dan kelima bunyi vokabel. Kedua itu ada periode lingual dini, yaitu usia 1-2,5 tahun. Pada periode ini, anak mulai mengucapkan perkataannya yang pertama, meskipun belum lengkap. Pertambahan kemahiran berbahasa pada periode ini itu sangat cepat dan dapat dibagi dalam 3 periode. Yang pertama itu ada periode kalimat 1 kata, kedua periode kalimat 2 kata, dan ketiga periode kalimat lebih dari 2 kata. Lalu yang ketiga itu ada periode diferensiasi, yaitu usia 2,5-5 tahun. Yang menyolok pada periode ini ialah keterampilan anak dalam mengadakan diferensiasi dalam penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat. Lalu yang terakhir itu ada periode menjelang sekolah, yaitu sesudah usia 5 tahun. Menurut Chair, yang dimaksud dengan menjelang sekolah di sini adalah menjelang anak masuk sekolah dasar, yaitu pada waktu mereka berusia antara 5-6 tahun. Pendidikan di TK, apalagi kelompok bermain yang disebut playgroup, belum dapat dianggap sebagai sekolah, sebab sifatnya hanya menolong anak untuk siap memasuki pendidikan dasar. Adapun tipe perkembangan bahasa anak.
yang menurut Yusuf dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama itu ada egocentric speech, yaitu anak berbicara kepada dirinya sendiri atau monolog. Fungsinya yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak berusia 2-3 tahun. Yang kedua itu ada socialized speech. Terjadi ketika berlangsung kontak antara anak dengan temannya atau dengan lingkungannya. Dalam tipe ini, perkembangan bahasa anak dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama itu ada adapted information, yaitu terjadi saling tukar gagasan atau adanya tujuan bersama yang dicari. Kedua itu criticism, yaitu menyangkut penilaian anak terhadap ucapan atau tingkah laku orang lain. Ketiga command atau perintah, request atau permintaan, dan threat ancaman. Yang keempat itu ada question atau pertanyaan, dan kelima itu answer jawaban. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Sama seperti yang tadi, menurut Yusuf juga ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam perkembangan bahasa anak, yaitu yang pertama ada faktor kesehatan. Faktor ini sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa seorang anak. Apabila pada 2 tahun pertama kesehatan seorang anak sering terganggu, maka perkembangan bahasanya akan terlambat. Yang kedua itu inteligensi. Perkembangan bahasa anak akan bisa diketahui dari inteligensinya. Anak yang mempunyai tingkat inteligensi yang normal atau di atasnya biasanya mengalami perkembangan bahasa yang pesat. Sedangkan anak yang mengalami kelambatan mental akan sangat miskin dalam berbahasa. Faktor ketiga itu status sosial ekonomi keluarga. Dalam beberapa penelitian tentang hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dan perkembangan bahasa, menyatakan bahwa sebagian besar anak yang berasal dari keluarga miskin akan mengalami kelambatan dalam perkembangan bahasanya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kecerdasan antara kesempatan belajar pada anak dari keluarga miskin dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang mampu. Keempat itu ada faktor jenis kelamin atau seks. Berdasarkan faktor jenis kelamin ini, sejak usia 2 tahun ke atas, anak perempuan mempunyai perkembangan bahasa yang lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Dan faktor terakhir itu hubungan keluarga. Anak yang menjalin hubungan dengan keluarganya secara sehat, yaitu dengan penuh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dapat memfasilitasi perkembangan bahasanya. Sebaliknya, jika hubungan anak dan orang tuanya tidak sehat, maka perkembangan bahasa anak cenderung stagnasi atau mengalami kelainan, seperti gagap, kata-kata tidak jelas, berkata kasar, dan tidak sopan, serta merasa takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam diri individu yang bersifat kualitatif atau untuk fungsi psikologis yang berlangsung secara terus-menerus ke arah yang lebih baik atau progresif yang disebut kematangan. Secara biologi, perkembangan diartikan sebagai perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang menyangkut aspek-aspek mental seperti psikologis manusia. Seperti halnya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, kemampuan, sifat sosial, moral, keyakinan agama, kecerdasan, dan sebagainya. Masalah dalam pengembangan pendidikan, yang pertama, belum mengembangkan secara optimal aspek afektif pada peserta didik. Pembelajaran di sekolah belum mampu membentuk secara utuh pribadi lulusan yang mencerminkan karakter dan budaya bangsa. Proses pendidikan masih menitik beratkan dan memfokuskan capaian secara kognitif. 2. Tidak memiliki guru atau guru yang tidak terlatih. Masalah terjadi saat guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak tidak terlatih dengan baik. Hal ini bisa menyebabkan anak-anak tidak bisa memiliki keterampilan dasar seperti matematika dan bahasa dengan baik. Yang ketiga, mahalnya biaya pendidikan. Biaya hidup yang semakin meninggi terkadang membuat masyarakat lebih memilih untuk bekerja mencari nafkah dibanding harus melanjutkan pendidikannya. Yang keempat, fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Banyak sekolah-sekolah yang hampir rubuh tidak memiliki fasilitas penunjang seperti meja belajar, buku, perlengkapan teknologi, dan alat penunjang lainnya yang menyebabkan pendidikan tidak berkembang secara optimal. Baik, selanjutnya saya Noviani Arumsari Nur Hidayat akan menjelaskan mengenai hubungan pengembangan dengan pengetahuan. Secara pragmatis, pendidikan dan pengembangan memiliki dampak yang positif. Pengembangan dan pendidikan merupakan dua konsep yang sama,
yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Maka dari itu, pengembangan dan pendidikan saling berhubungan dan berkaitan. Anak-anak seringkali tidak menunjukkan kompetensi yang sama, seperti ada seorang siswa yang memiliki keunggulan keterampilan matematika, tetapi keterampilan menulisnya buruk, atau seorang murid yang memiliki keterampilan bahasa verbal yang sangat baik, tetapi tidak memiliki keterampilan menulis yang baik. Maka dari itu, pendidikan dan pengembangan saling berhubungan. Sesuai dengan pengajaran, pengembangan terjadi pada tingkat yang tidak terlalu sulit dan stres, juga tidak terlalu mudah dan membosankan untuk tingkat pengembangan anak. Bredekap 2011. Pandangan para ahli mengenai pentingnya perkembangan kognitif. Yang pertama, menurut Jean Piaget, ada beberapa konsep yang perlu dimengerti agar lebih mudah memahami teori perkembangan kognitif dan pengetahuan Piaget. Yang pertama ada inteligensi, yang kedua ada organisasi, yang ketiga skema, yang keempat asimilasi, yang kelima akomodasi, yang keenam ekuilibrasi, yang ketujuh adaptasi, dan yang kedelapan pengetahuan figuratif dan operatif. Terus yang kedua ada menurut Vygotsky. Menurut pandangan Vygotsky, ada dua inti pandangan mengenai teori perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasi aktivitas mental. Yang kedua, kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultural. Ciri-ciri perkembangan kognitif. Pada tahap sensori motor, anak-anak suka memperhatikan sesuatu dengan waktu yang lama, memperhatikan sesuatu objek dan ingin merubah letaknya, melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dari objek di sekelilingnya, mencari rangsangan melalui suara dan sinar lampu, serta mengartikan sesuatu dengan cara memanipulasinya. Lalu ada tahap yang kedua, yaitu praoperasional dari usia 2-7 tahun. Ciri-cirinya adalah mampu mengelompokkan objek, mampu mengumpulkan benda-benda, mampu menyusun beberapa benda self-counter yang sangat menonjol, lalu sudah mulai mengenali hubungan secara logis, serta sudah dapat mengkategorikan objek dan dapat mewujudkan ide. Lalu ada tahap operasional konkret dari umur 7-11 tahun dengan ciri-ciri sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu, kemampuannya dalam mengingat dan berpikir logis, dapat memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis, lalu mulai dapat belajar membaca dan matematika, serta sikap egosentrisnya semakin berkurang secara perlahan. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap operasional formal, mulai dari 11 tahun, dengan ciri-ciri menguasai penalaran dan berpikir secara abstrak, mampu menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapat, memahami konsep yang bersifat abstrak, serta sudah dapat melihat realitas yang terkadang bisa abu-abu, tidak melalui hitam dan putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, ada faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dikatakan pula bahwa taraf intelijensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Para ahli psikologi Lindsay dan Spear berpendapat bahwa intelijensi
75-80% merupakan warisan atau faktor keturunan. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Teori lingkungan atau empirisme dipelopori oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih bersih, belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Teori ini dikenal luas dengan sebutan teori tabula rasa. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat Locke, taraf intelijensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan. Yang ketiga, ada faktor kematangan. Tiap organ fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis, yaitu usia yang ditentukan dengan jumlah waktu yang telah berlalu sejak seseorang lahir atau usia yang sesuai dengan tanggal kelahirannya manusia ke bumi. Usia kronologis biasanya diukur dengan tahun saja, tetapi usia kronologis bisa lebih spesifik, termasuk tahun, bulan, minggu, dan hari. Yang keempat, ada faktor pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi pembentukan sengaja, seperti misalnya sekolah formal, dan pembentukan tidak sengaja, yaitu pengaruh alam sekitar atau lingkungan. Sehingga manusia berbuat intelijen karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian diri. Yang kelima, ada faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bawaan sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang keenam, ada faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keleluasan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Nah, di antara 6 faktor di atas, saya berpikir faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan kognitif seorang anak adalah faktor lingkungan. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang sukses yang berasal dari latar belakang orang tua yang tidak berpendidikan tinggi, dan juga beberapa faktor dari 6 faktor tersebut lebih mengacu kepada faktor lingkungan. Contohnya, seperti faktor pembentukan poin keempat. Sebagai contoh adalah seorang mahasiswi salah satu universitas negeri di Jawa Tengah yang berhasil menjadi wisudawati terbaik dengan rata-rata IP 3,98 yang berasal dari latar belakang orang yang tidak mampu dan orang tua yang tidak berpendidikan tinggi. Ayahnya adalah seorang petani dan ibunya adalah seorang buruh. Dia diajarkan sejak kecil untuk belajar dan terus belajar. Sejak SD dia mendapat juara 1 di sekolahnya, dan setiap mendapat nilai bagus, hadiah yang diberikan oleh kedua orang tuanya hanya mie ayam. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.